ke Indonesia. Begitu saya balik ya, tidak lama kemudian, mungkin kita tahun 97, kita mulai dengan proyek ini yang namanya N2130. Nah itu proyeknya memang sangat luar biasa, karena pendanaannya bukan dari pemerintah, itu swasta murni. Jadi uangnya kita kumpulkan dari beberapa pengusaha di Indonesia. Kemudian kita mulai dengan mendesainnya, tapi masalahnya ya tahun 98 seperti kita ketahui semuanya, kita langsung krismon. Jadi kita dengan sangat menyesal dan berat hati harus menghentikan pengembangan daripada proyek itu. Padahal kita sudah cukup lanjut waktu itu ya. Kalau kita keluar dengan pesawat itu, wah itu pasti kita di dunia ini mempunyai dampak yang tidak kecil. Pada saat itu juga ayah Anda, Pak B.J. Habibie, juga termasuk yang sangat kecewa proyeknya dihentikan oleh IMF ya, Badan Moneter Dunia. Nah, Anda merasa ini memang murni karena kondisi keuangan atau lebih karena mungkin Indonesia memang belum dikasih untuk bersaing secara mendunia? Saya kira ada beberapa faktor lagi. Jadi pertama memang kondisi keuangan memang sulit ya. Perlu saya tambahkan, waktu IMF memaksakan Presiden Soeharto waktu itu untuk menandatangani namanya LOI, Letter of Intent, pada tahun 98 di bulan Januari. Itu memang salah satu butir di dalam LOI itu adalah menghentikan semua program-program yang didanai oleh anggaran yang tidak perlu gitu ya. Jadi antaranya adalah pesawat terbang N250. Jadi bukan ini, tapi ada yang lain yang sebetulnya lebih kayak ini. Ini kan R80 yang kita sedang kembangkan, yang dulu pernah diuji terbangkan waktu itu, karena pesawatnya sudah jadi ya, sudah ada prototipe 2, sudah terbang 800 jam, jadi tinggal 1200 jam lagi untuk uji terbang, udah habis itu mungkin setahun 2 tahun kemudian udah selesai. Tapi kita harus hentikan itu. Nah itu yang membuat Bapak, kalau kita ingat film Habibie dan Ainun, itu kan ada pesawatnya kan ya, pernah tinggal landas, itu pada tanggal 10 Agustus tahun 95, dan itu adalah pesawat terbang N250. Dan itu kalau masuk ya waktu itu saya kira jelas itu adalah satu produk yang mungkin banyak orang dia lihat, wah ini Indonesia kalau bisa mempunyai produk seperti itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa buat negara seperti Indonesia gitu ya. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang menentang, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, Anda sekarang kan sudah mempunyai perusahaan sendiri yang sudah bergerak sekitar 2 tahun, PT RAI, Regio Aviasi Industri, dan akhirnya lahirlah R80. Dari tahun 2013 sudah didengung-dengungkan, dan sekarang sudah sekitar 1 tahun. Bagaimana perkembangan proyek R80? Nah, proyek ini kalau saya boleh sambungkan dengan pernyataan saya tadi, jadi ini kurang lebih mirip dengan pesawat terbang yang pernah dikembangkan oleh IPTN tahun 90-an, tapi tidak identis. Jadi yang dulu itu N250, dia berpenumpang 64, kalau ini berpenumpang 80. Jadi jauh lebih besar, 25% lebih besar daripada yang dulu. Kemudian teknologinya juga sangat berbeda. Pesawat terbang N250 itu dihentikan tahun 98. Sekarang kita berada di tahun 2014. Itu teknologi khususnya yang terkait dengan elektronika, atau juga karena pesawat ini lebih besar, jadi engine-nya harus berbeda. Itu memang beda sekali. Sehingga pesawatnya itu tidak bisa dikatakan kita sekedar meneruskan 250, tapi ini adalah pesawat terbang baru. Biarpun mirip sekali, kalau kita lihat sekilas itu sangat mengingatkan N250. Nah ini adalah sebetulnya mengacu kepada hal yang sama. Kita membuat pesawat ini karena sangat diperlukan oleh negara dan rakyat kita. Karena ini kurang lebih bisa membantu menanggulangi masalah-masalah infrastruktural yang kita hadapi di Indonesia. Berbeda dengan lain negara. Pertama, kita ini negara kepulauan. Kalau kita mau terbang dari pulau ke pulau ya tidak bisa kita membuat sekian banyak jembatan ya. Selain dari itu memang jarak di antara pulau juga sangat besar, atau jarak secara keseluruhan dari barat ke timur, katakanlah dari Sabang ke Merauke itu 5.000 km lebih. Jadi negara ini kalau kita ingat pernyataan Presiden Jokowi, ini negara maritim atau poros maritim dunia, itu jangan disalahartikan hanya dengan fokus sekedar kepada teknologi kelautan saja, tapi juga kepada teknologi di antara. Karena itu bagian integral daripada infrastruktur kita. Di Indonesia adalah pesawat. Ini boleh saya angkat ya Pak ya? Modelnya. Iya. Yang mana nih yang bagus untuk ini ya? Kalau ini semua ada pesan sponsor. Mungkin dijelaskan lebih detail lagi nih. Anda sendiri mengakui bahwa secara kasat mata fisik ini mirip dengan proyek tahun 90-an. Mirip sekali. Tapi ini sudah 1 dekade kemudian, bahkan 2 dekade kemudian. Nah,
Lalu apa istimewanya dengan R80? Nah, pertama kalau kita bandingkan ya, kita lihat mungkin yang paling kelihatan itu sayapnya ya, karena ini ditekuk seperti di 737 atau Airbus saat ini. Kalau dan pasti ada fungsinya kan ditekuk. Nah, ini fungsinya untuk menghemat akhirnya bahan bakar, karena itu membuat tadi kan saya sebut gaya tahan. Gaya tahan itu sesuatu yang membuat dia lebih boros sebetulnya ya, itu bisa mengurangi itu. Tapi itu hanya secara fisik saja. Tapi yang paling berbeda dengan yang saat zaman dulu itu elektroniknya, dan itu tidak kelihatan. Oke, berarti saat ini sudah dapat banyak pelanggan? Ada 3 yang semuanya tadi saya kan bilang ini pesan sponsor. Ada 3 nih. Jadi ini ada Kasa Asia, Kasa Aviation, ada 6R, anak perusahaan daripada Sriwijaya, dan ada Trigana. Nah, mereka bertiga pesan totalnya 145 pesawat terbang. Sudah 145 unit? Ya, 145. Itu rencananya kapan mulai menghiasi udara ya, Indonesia? nanti insya Allah itu pada tahun 2018 kita akan menyaksikan penerbangan perdana. Kemudian pada tahun 2019, jadi 1,5 tahun kemudian ada penyerahan pesawat pertama. Jadi masih 5 tahun dari sekarang ya, jadi masih lama. Karena untuk mengembangkan pesawat perlu waktu. Itu tidak dalam sekejap, itu perlu waktu memang. Kalau di Jawa kita masih ada kereta api. Kalau di luar Jawa gimana? Nggak ada sama sekali. Jadi memang kegunaan daripada pesawat terbang di negara seperti Indonesia, jadi bukan saja di Indonesia, itu biasanya di negara-negara yang masih berkembang itu sangat besar. Di tahun 90-an, industri dirgantara Indonesia sudah berjaya. 10 Agustus 1995 adalah hari bersejarah saat industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN menerbangkan pesawat hasil produksinya N250. Sayang, baru 2 tahun berjalan, proyek N250 terganjal dengan keluarnya surat IMF pada masa krisis ekonomi Asia di tahun 1967. Produksi pesawat nasional dianggap tidak tepat dikala negara sedang krisis moneter. Mati suri industri penerbangan Indonesia tidak berlangsung lama. Tahun 2000 lahir dengan nama baru, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Industri penerbangan nasional pun kembali menggeliat. Kali ini PTDI fokus pada pesawat berbadan kecil dan jarak tempuh pendek. Produksi pun difokuskan untuk kebutuhan alat angkut dan logistik TNI. Namun Ilham punya mimpi lain untuk industri dirgantara Indonesia. R80 buatan Ilham Habibie menggebrak karena ini adalah pesawat komersil pertama yang akan diproduksi Indonesia. Ramalan atau perkiraan daripada perusahaan konsultasi terkenal di dunia namanya McKinsey, mereka menyatakan negara kita pada tahun 2030 sudah merupakan negara ke-7 besar di dunia dari segi besar ekonomi. Nah, kalau kita lihat itu ke depan, kita bisa bayangkan berapa banyak pesawat terbang kita perlu di Indonesia. Ilham dengan PT Regio Aviasi Industri atau PT RAI yakin bahwa R80 sangat sesuai dengan kondisi landasan bandara di negara kita. Memang 72% landasan pesawat di Indonesia hanya memiliki panjang di bawah 800 meter. R80 juga dianggap akan tepat guna dalam melayani potensi penerbangan perintis dari 14 provinsi yang mencakup 118 rute di 89 bandara. Dan saat ini 145 unit R80 sudah dipesan oleh 3 maskapai nasional. Pada saat pertama kali mengembangkan R80, ya, investornya dari lokal apa dari mancanegara? Lokal semua. Lokal semua. Kebanyakan. Jadi betul-betul murni produk lokal ya? Iyalah. Ya saat ini memang semuanya lokal. Jadi ya diantaranya tentu kami sendiri, tapi juga ada partner-partner kami. Sudah ada tidak mulai menawarkan atau mungkin bahkan dari airlines luar negeri yang sudah mulai lirik-lirik dan pendekatan? Belum kita terlalu fokuskan. Ya, kita memang saat ini lebih ke dalam negeri, tapi kita sudah ada kontak terutama kepada airline-airline yang ada di sekitar Asia Tenggara. Ya. Tapi kalau di Eropa dan yang lain belum. Dan saya kira kalau kita lihat pasar untuk ini, itu terutama bisa berkembang di satu negara di mana jarak pendek pun itu menjadi menarik untuk terbang. Karena kalau kita lihat di Indonesia, kita terbang katakanlah Surabaya ke Banyuwangi. Itu sudah digunakan ATR, pernah dengan ATR, itu pesawat terbang yang digunakan oleh Garuda. Nah, itu dengan pesawat terbang 45 menit. Kalau dengan mobil 8 jam, dengan kereta api lebih dari 8 jam. Kalau di Jawa kita masih ada kereta api. Kalau di luar Jawa gimana? Nggak ada sama sekali.
Jadi memang kegunaan daripada pesawat terbang di negara seperti Indonesia, jadi bukan saja di Indonesia, dan itu biasanya di negara-negara yang masih berkembang itu sangat besar. Jadi untuk terbang jarak pendek itu sangat layak secara ekonomis. Oke. Tapi dalam persaingan bisnis dengan para produsen pesawat lainnya, bagaimana? Ini nama ayah itu membawa hal yang positif atau justru bagaimana? Oh, kalau itu menurut saya kalau dalam persaingan atau dalam industri pesawat terbang pada umumnya. Karena Pak Habibie kan bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, ini pasti sangat baik ya. Bagaimanapun ada macam sikap yang profesional dan kolegial gitu ya. Jadi kemanapun saya pergi, karena Bapak memang sangat terkenal orangnya, dan sebagian saya juga kenal sendiri karena melalui Bapak. Karena saya juga sudah lama aktif di industri ini. Jadi itu tadi kan saya katakan membuka banyak pintu gitu ya. Jadi mereka mau bicara. Kalau saya memang tidak dikenal, tidak ada reputasi, mungkin mereka juga kita tidak dianggap gitu ya. Dia nggak bicara pun dia mau gitu ya. Padahal kita perlu bicara dengan mereka. Nah itu saya kira itu sangat positif. Oke, Mas Ilham, ini kan pasti tidak mau dong hanya R80 hanya jadi punya market di dalam negeri saja, tapi kalau bisa minimal Asia begitu ya. Nah, tapi kalau Mas Ilham melihat bisnis pesawat terbang di dunia ini sudah profesional atau tidak? Sangat profesional. Atau masih ada hal politis? Karena kita tahu beberapa nama-nama besar masih ini bicara airlines atau bicara pesawat terbang? Pesawat terbang, produksi. Oke. Misalnya seperti nama Airbus dan Boeing. Iya. Banyak yang mengatakan mereka memang raksasa karena memang didukung sepenuhnya oleh negara mereka. Betul. Kalau mereka berdua itu memang mempunyai satu duopoli di pasar mereka sendiri. Dan untuk menjual Airbus atau Boeing itu seringkali presiden satu negara itu turun tangan langsung. Karena kita juga bicara mengenai miliaran dolar gitu ya. Kalau kita lihat satu pesawat terbang, pernah dengar 777 itu atau 787 itu di atas 200 juta per unit gitu ya. Kalau satu airlines membeli 50 pesawat sekaligus, bisa dihitung Bapak ya, itu 10 miliar dolar nominalnya gitu ya. Itu saya kira setiap kepala negara punya kewajiban, dia terdorong untuk membantu itu. Ya. Tapi untuk R80 berarti bisa dong kalau kita minta Pak Presiden Jokowi untuk menjadi duta bagi R80. Saya kira itu secara otomatis terjadi. Akan terjadi. Ya. Saya ingat dulu mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah diundang ada macam presentasi temu bisnis yang datang itu wakil presiden dari Brasil. Brasil itu satu negara yang mempunyai industri di antara juga namanya Embraer. Dan saya ingat di presentasi beliau itu presentasikan seluruh industri Brasil kepada peserta seminar itu. Dan yang pertama yang diunjuk itu adalah Embraer. Karena itu memang merupakan kebanggaan. Saya boleh katakan hampir semua negara kalau dia punya satu industri di antara. Karena itu canggih sekali. Canggih sekali, dan dari situ terukur betapa canggihnya satu industri. Kalau negara itu bisa membuat pesawat terbang, banyak orang mengasumsikan dan itu benar bahwasanya yang lain-lain mereka juga bisa buat. Jadi itu saya kira satu hal yang patut dibanggakan kalau kita memang mampu membuat pesawat terbang. Mimpinya Mas Ilham ini untuk R80 sampai sejauh mana? Kalau mimpi saya ini dia menjadi satu pesawat terbang yang mempunyai pangsa pasar substansial di dunia ini. Tapi kalau khususnya di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara, harapan saya kita merupakan satu faktor yang dominan gitu, kalau begitu. Kalau untuk pesawat R80 ini se-remote apa area yang bisa dia jangkau? Tadi kan Mas katakan kita perlu karena banyak area-area yang masih kecil dan juga kalau pakai mobil lama, pakai kereta lama, jadi pakai pesawat salah satu. Saya kira itu tergantung dengan landasannya. Ini kan bisa mendarat di landasan yang kurang lebih 1.400 meter. Jadi asal ada landasan saja bisa mendarat dimanapun. Karena ini sayapnya kan di atasnya, jadi kalau rodanya kan di bawah. Jadi kalau dia memang mendarat di landasan, kalau ada batu-batuan atau dia mendarat di landasannya rumput dan sebagainya masih bisa, karena sayapnya di atas. Jadi dia nggak begitu sensitif terhadap keadaan landasan itu sendiri. Kalau Mas Ilham sendiri mendefinisikan diri saat ini masih seorang penemu atau bisnismen? Saya kira saya lebih ke pengusaha. Kalau penemu, mungkin penemu itu kalau kita memang masih bekerja secara rinci gitu, masih seorang teknolog. Saya mengerti teknologi, tapi saya tidak lagi mengembangkan teknologi ansih gitu ya. Jadi nanti Pak B.J. Habibie kalau dengar wawancara ini nanti ngamuk nggak? Oh, enggak lah. Jadi 12 tahun loh dibawa ke pabrik untuk ini anak nanti ya. Ya enggak, tapi kan saya pengusaha di bidang teknologi gitu ya. Jadi masih nyambung lah ya dengan harapan kalau pengusaha kan tidak berarti kita melupakan teknologi.
Tapi berarti bahwasanya kita ini mengambil risiko gitu, karena pengusaha kan harus punya sikap tertentu terhadap bagaimana kita kelola risiko ya. Kalau kita teknologi ya kita menemukan sesuatu, tapi bagaimana kita komersialisasikan penemuan kita itu kan bukan bidang kita mungkin kerja dengan orang lain gitu ya. Kalau bapak saya dulu juga, dia setelah sekian tahun kerja sebagai seorang teknolog, mungkin setelah itu menjadi lebih ke industrialis gitu ya. Memang karena bapak bekerja untuk perusahaan yang orang lain punya atau juga untuk BUMN gitu ya. Tapi tetap saja ya memang perusahaannya selalu teknologi, begitupun saya, karena saya memang suka dengan teknologi. Politik praktis gitu ya, saya boleh dikatakan hampir tidak pernah ikut atau tidak pernah ikut, karena saya bukan orang seperti itu. Saya tidak, jiwa saya tidak di situ. Tapi saya, karena saya adalah orang nasionalis, saya memang mau kontribusi melalui kepakaran saya. Kita tidak mengambil inisiatif, kemampuan kita secara nasional untuk bisa mengembangkan dan membuat pesawat terbang itu bisa hilang. Karena ini masalah generasi gitu ya. Dulu karena waktu itu PTDI, sekarang namanya kan PTDI, sekarang masih punya kemampuan, tapi lambat laun kalau memang tidak ada proyek-proyek baru, karena yang mereka lakukan dalam kesehariannya adalah membuat yang lama. Tapi perubahan ada, tapi tidak kecepatan untuk adanya pengembangan itu kurang besar, sehingga banyak insinyur muda mereka kemampuan untuk mendesain itu belum mencukupi. Dan Anda sendiri saat ini masih menjadi anggota Dewan Pakar di Partai Golkar. Betul. Ya. Seberapa aktif di politik saat ini? Nah, kalau saya di situ memang bahkan sudah katakan saya Dewan Pakar. Jadi saya memang kontribusi saya kepada Partai Golkar itu melalui pengetahuan dan pengalaman saya di bidang saya. Bidang itu adalah teknologi, industri, inovasi, dan lain-lain. Tapi kalau politik praktis gitu ya, saya boleh dikatakan hampir tidak pernah ikut atau tidak pernah ikut. Karena saya bukan orang seperti itu. Jiwa saya tidak di situ. Tapi karena saya adalah orang nasionalis, saya memang mau kontribusi melalui kepakaran saya. Ya. Jadi kenapa Partai Golkar mungkin pertanyaannya? Karena bapak saya kebetulan orang yang mendirikan Partai Golkar, bukan Golkar. Golkarnya kan sudah jauh lebih tua. Tapi pada tahun 98-99 saya lupa kapan persisnya. Kan ada undang-undang baru yang mengharuskan semua peserta dalam satu pemilu merupakan partai. Waktu itu Golkar belum partai. Jadi Golkar harus mentransformasikan diri menjadi partai. Ya disitulah bapak salah satu pendirinya, bukan satu-satunya, tapi ada beberapa orang di antaranya bapak saya. Jadi begitu didirikan, tanpa saya ditanya, saya langsung dikasih kartu anggota. Jadi udah, saya memang ada histori lah gitu ya. Tapi betul-betul tidak ada passion di dunia politik? Gini, saya pemerhati politik. Saya mengerti, mungkin saya punya teori saya sendiri, tapi saya bukan orang yang merupakan aktor gitu ya. Aktor politik kan orang yang misalnya punya semangat mau ke DPR, atau dia mau jadi bupati, atau wali kota, atau yang lain gitu. Itu saya tidak katakan tidak akan pernah, tapi saat ini belum. Tadi Anda katakan bahwa saya punya teori, saya pemerhati politik dan punya teori. Teori Anda apa melihat politik, suasana politik di Indonesia saat ini? Ya, saya bukan political scientist ya, jadi saya cuma kira bahwa di Indonesia ini kalau kita lihat dunia politik ini kayak ada dua poros. Atau kalau kita ini ini agak teknis ya. Ada yang kita sebut, kalau kita lihat dunia politik ini kan kita pengen membandingkan partai A dengan partai B. Itu ada yang satu poros itu namanya, atau sumbu, bukan poros, sumbu. Itu ada yang lebih ke pro rakyat, ada yang pro bisnis. Menurut saya itu tidak sama. Ya. Yang kedua itu yang boleh dikatakan lebih ke religius, yang satu lebih ke nasionalis. Nah itu di Indonesia itu dua sumbu itu, kalau kita membuat satu gambar, kita menaruh dua sumbu itu satu kertas, kita bisa tahu semua partai di situ. Itu agak berbeda dengan negara lain. Karena di Indonesia itu, di negara lain kan biasanya orang bilang ini kiri, kanan, atau liberal, atau sosialis. Kalau Indonesia tidak seperti itu. Beda, karena ada faktor nasionalis dan agama. Mas Ilham melihatnya ini bagus untuk negara kita, atau justru... Saya kira itu bukan soal bagus, tidak bagus. Ini budaya kita memang begitu. Jadi itu kurang lebih menggambarkan bagaimana manusia Indonesia, insan Indonesia ini melihat dirinya pada saat ini. Jadi bagaimana kepentingan dari misalnya faktor agama dalam kehidupan itu tercermin dari dan saya tidak lihat diri saya itu berkompetisi dengan bapak dalam ini. Saya kira lain zaman juga ya, dan saya mendukung tujuan yang sama, bahwasanya Indonesia memerlukan satu industri, satu produk
yang kuat di bidang kedirgantara, karena memang negara kita negara yang sangat kasih. Ini juga jenius, santun, berwibawa, tegas, ulet, pekerja keras, dan humoris. Itulah yang membuat Ilham sulit membandingkan B.J. Habibie dengan 250 juta lebih masyarakat Indonesia lainnya. Terlebih lagi keduanya memiliki kesamaan hobi, yaitu dunia penerbangan. Banyak yang lalu membanding-bandingkan sosok Ilham dengan sang ayah. Banyak yang berkata, R80 tidak lain adalah N250, ciptaan sang ayah, yang hanya berganti nama. Namun Ilham tak ambil pusing soal itu. Ilham yakin R80 adalah pesawat yang bersaing secara zaman, dan B.J. Habibie adalah partner, bukan rival. Dari kecil sudah pernah tidak diarahkan oleh Pak B.J. Habibie, nanti kamu besarnya harus jadi ini ya, kalau bisa kayak ayah nih bikin pesawat? Iya, kurang lebih begitu ya. Itu pengaruh dari orang tua saya kira. Ya, jadi Bapak memang selalu menginginkan saya mendalami sesuatu yang berkaitan dengan teknik, gitu ya. Kalau bisa pesawat. Saya ingat dulu saya pernah ya debat, mungkin salah kata ya, tapi saya pernah diskusi dengan Bapak. Kalau saya mau kuliah mau ambil apa? Saya ada 3 pilihan waktu itu. Mau 2 itu bidang fisika ya sekarang harus pakai bahasa Inggris, saya tidak tahu maksudnya. Particle physics, jadi fisika mengenai atom dan subatom. Satu itu fisika mengenai bintang, jadi sangat besar, itu astrofisika. Terus yang ketiga itu pesawat terbang. Kalau Bapak bilang, wah yang pertama dan yang kedua kalau mau pulang ke Indonesia gimana itu, mencari pekerjaan sangat sulit. Mungkin lebih baik ambil yang pragmatis aja, yang terkait dengan pesawat terbang. Karena Indonesia bagaimanapun, karena kita negara kepulauan yang begitu besar, pasti akan untuk lama sekali kita selalu akan perlu pesawat terbang. Dan memang impian Bapak dari dulu adalah bahwasanya Indonesia itu mempunyai satu industri yang akan membuat pesawat terbang di sini. Membuat maksudnya bukan saja produksi, tapi juga mendesain, mengembangkan dan sebagainya. Kalau sosok ibu bagaimana? Karena di sini ada buku judulnya Ibu di Mata Mereka, dan Mas Ilham salah satu yang diwawancara. Di sini banyak kisah-kisah yang membuat saya terharu nih. Kalau ibu itu ya karakternya berbeda dengan Bapak. Bapak itu sangat dinamis, sangat ekspresif, sangat ekstrovert. Kalau ibu boleh dikatakan ya hampir sebaliknya gitu ya. Saya tidak katakan ibu itu introvert, tapi dia dibandingkan sama Bapak ya, dia sering mengalah kelihatannya. Jadi itu mungkin susah ya kalau ada 2 karakter, ada karakter seperti Bapak itu sangat dominan. Kalau kita sama dengan Bapak itu bisa ada perselisihan. Jadi memang harus sekali ngalah gitu kan. Jadi itu saya kira adalah konsekuensi gitu ya. Tapi ibu dan bapak itu sangat komplementer dalam arti kata positif gitu. Jadi mereka bisa saling mengisi. Jadi buat ibu itu bukan satu hal yang bertentangan dengan karakternya. Jadi ibu memang sangat cocok dengan bapak. Mas Ilham sendiri kan lahir dan besar sampai usia sekitar 30-an di Jerman ya? Iya, betul. Saya lahir di suatu kota kecil yang namanya Aachen. Aachen itu kota pelajar. Ada universitas yang sangat besar di situ. Saya lahir di situ waktu Bapak lagi mengerjakan tugas S3. Jadi Bapak sudah bekerja di universitas sebagai asisten profesor, mengajar, melakukan riset, dan saya lahirnya waktu itu. Tidak lama kemudian, waktu saya umur 2 tahun, kami pindah ke Hamburg. Bapak mulai berkarir di industri pesawat terbang itu, yang sampai saat ini pun masih berada di Hamburg, tapi atas nama Airbus. Bapak pulang ke Indonesia tahun 78. Saya waktu itu sudah SMA. Jadi untuk saya balik ke Indonesia, karena bahasa Indonesia saya masih ya bisa, tapi mungkin tidak cukup untuk level SMA. Jadi mereka pikir ya mungkin sebaiknya saya selesaikan aja sekolahnya di sana. Kemudian kalau saya mau kuliah, ya kita lihat dulu di mana. Waktu itu belum jelas saya mau kuliah di mana. Tapi lebih baik kelihatannya waktu itu saya tetap di Jerman. Saya waktu itu in the course, dan bapak dan ibu dan adik saya mereka pindah ke Indonesia. Pertama kali apa yang mendorong sampai kembali untuk ke Indonesia dan menetap lagi di sini? Nah itu ada banyak faktornya. Pertama ya ada perusahaan ya. Jadi IPTN, saya kan waktu pindah ke Indonesia saya langsung menjadi pegawai di IPTN. Saya tidak lama kemudian saya jadi pimpinan proyek. Mungkin 2 tahun kemudian saya jadi pimpinan proyek namanya N2130. Nah ini pesawatnya
yang jet itu, yang agak seperti 737, Airbus 320. Itu kita sebagai negara, saya kira boleh bangga mengenai itu, karena ini pesawat terbang yang berpenumpang 100 waktu itu, jadi lebih kecil daripada 737. Mas Ilham, ketika Anda kembali ke Indonesia, Anda merasakan tidak bahwa nama besar ayah Anda membawa banyak privilege, membawa banyak keuntungan bagi perjalanan hidup Anda? Iya, itu saya kira ada manfaatnya atau keuntungannya, ada juga kerugiannya, jadi dua-duanya ada. Kurang lebih begini, kalau saya berkenalan dengan seorang, saya memperkenalkan diri, saya bilang saya namanya Ilham. Oke. Bapaknya siapa? Ya, langsung, oh gitu ya. Jadi ada semacam ekspektasi gitu ya. Jadi di satu pihak mungkin ada beberapa pintu yang lebih mudah terbuka karena mereka juga ada ekspektasi. Tapi kita juga harus memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi ada ya gimana ya, tekanan jelas, ada juga ekspektasi itu bisa juga ada yang negatif ya. Jadi kadang-kadang saya pikir mungkin lebih mudah kalau kita lebih anonim gitu ya. Mereka bisa lihat diri kita murni sebagai apa diri kita, tapi di lain pihak di Indonesia tidak mungkin, karena khususnya saya mungkin karena saya kira saya ada sedikit kemiripan gitu ya. Banyak kejadian kayak gini, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun juga gitu. Saya ingat beberapa saat yang lalu saya pernah ke KL, Kuala Lumpur, masuk ke lift, terus pintunya tutup, tiba-tiba ada seorang ibu masuk, dia nyolong lagi ke lift itu, dia masuk juga, toleh ke saya, dia bilang, oh anaknya Pak Habibie ya. Iya, kok tahu ya, kan mirip, dia bilang. Ya bagaimana, saya nggak bisa, ya memang kenyataannya begitu. Mas Ilham, ada tidak ambisi yang, aduh saya pingin, saya dikenalnya sebagai ini nih, biar keluar dari bayang-bayang ayah? Kalau buat saya, bayang-bayang itu bukan satu masalah gitu ya. Jadi memang itu seringkali dilihat sebagai satu perumpamaan ya, bahwasanya kalau ada satu pohon yang, katakan bapak itu pohon gitu ya, besar sekali, bayangan itu kan bisa menjadi, mengubah iklim, bisa membuat iklim di dalam bayangan itu dingin gitu. Jadi kita kedinginan, rupanya kita sendiri tidak bisa berkembang karena tidak dapat matahari. Saya kira itu benar, jadi harus kita selalu perhatikan, dan itu sering terjadi kalau memang kita sendiri tidak punya apa namanya sukses story gitu ya. Tapi kalau kita ini, dan kebetulan saya juga mendalami yang sama seperti Bapak, dan saya tidak lihat diri saya itu berkompetisi dengan Bapak dalam hal ini. Saya kira lain zaman juga ya, dan saya mendukung tujuan yang sama, bahwasanya Indonesia memerlukan satu industri, satu produk yang kuat di bidang kedirgantaraan, karena memang negara kita negara yang sangat khas itu, dan itu memang memerlukan satu upaya yang jangka panjang, tidak cukup dengan satu generasi saja, itu multi generasi. Jadi saya seolah mengambil tongkat dari estafet gitu ya, dari Bapak ke saya, mungkin anak saya pun namanya Pasha, dia umurnya 19, dia sudah kuliah teknik dirgantara saat ini gitu ya. Jadi melanjutkan bikin pesawat juga ya? Iya, dan dia itu milih bukan karena saya paksakan. Jadi saya memang menyarankan kepada anak saya, Pasha, saya bilang kalau bisa kamu kuliah sesuatu yang teknis, itu pasti sangat bagus buat kamu. Tapi Papa nggak mau paksakan kamu mau kuliah apa. Tapi dia dengan sendirinya dia langsung pilih pesawat terbang, karena dia mau membuat yang sama seperti eyangnya dan seperti bapaknya. Kan sudah ada ekonomi, sudah ada yang ngambil teknik, yang terakhir ngambilnya harus ngambil desain produk. Nanti kan bisa desain pesawat juga. Kalau si saya nyambung semua. Kalau si saya selalu bisikan rasanya ambil hukum, mau jadi lawyer, keluar itu. Saya selalu bisikin anak saya ambil hukum, mau jadi lawyer, keluar itu. Bisnis ada, insinyur ada, yang belum lawyer. Terlahir menjadi anak pertama dari pasangan B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari, Ilham tumbuh menjadi anak yang pintar. Siapa yang sangka, saat kecil ia sempat diarahkan menjadi pianis oleh sang ibu. Namun Ilham justru tidak mendapat dukungan sang ayah. Ia akhirnya mengikuti jejak sang ayah, kuliah di bidang teknik. Ilham kemudian menikah dengan Insana Ilham Habibie, memiliki 2 putri dan seorang putra. Pria kelahiran Jerman 51 tahun lalu ini menerapkan keterbukaan pada ketiga anaknya. Ilham pun membebaskan putra-putrinya memilih cita-cita mereka. Namun bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. 2 anaknya memilih pendidikan yang tidak jauh dari bidang yang digeluti Ilham, teknologi dan bisnis.
ini Ilham masih giat menyelesaikan desain akhir pesawat R80 yang rencananya akan rampung pertengahan tahun depan. Rampungnya pekerjaan Ilham berarti terwujud pula mimpi kita semua, terbang naik pesawat buatan Indonesia. Nah, Mas Ilham ini kan sibuk banget ya, masih ikut Golkar juga, masih bikin pesawat, masih mau jualan lagi nih pesawatnya. Terus juga aktif di ICMI juga, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang saya ingin tahu bagaimana membagi waktu dengan keluarga. Itu adalah seninya gitu ya. Satu hal yang penting, kita pasti tidak banyak tidur. Jadi saya biasanya pulang kantor itu malam sekali, kalau pulang juga tidak langsung tidur, bangun pagi. Jadi ya memang tidurnya nggak banyak. Tapi biasa paling larut tidur jam berapa? Atau sehari-hari tidur jam berapa? Jam 12, jam 1 paling cepat. Bangun pagi? 5. Jam 5. Ya. Berarti sekitar 5 jam tidur sehari. 4-5 jam. Tapi itu bisa, yang penting kita harus fit. Saya suka olahraga, yang penting juga kita harus berimbang. Saya suka main piano atau suka baca, jadi harus punya hobi yang bisa menjaga keseimbangan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Saya dengar dulu katanya nggak mau bikin pesawat, tapi pengen jadi pianis aja pas kecil. Nah, itu sempat ikut kompetisi juga? Iya, dulu itu hobi saya, ikut kompetisi di Eropa waktu masih di Jerman. Tapi itu sebenarnya bukan keinginan saya, karena saya masih kecil, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma ikut keinginan daripada guru saya. Guru saya ingin saya jadi pianis. Ya udah saya ikut. Tapi bapak saya protes, bapak saya tidak suka dengan itu, sehingga bapak saya dan ibu saya dan guru saya mereka punya argumen, gitu. Mereka tidak sepakat, akhirnya saya tidak boleh terus di guru itu. Setelah itu saya tidak begitu perform lagi karena guru saya berikutnya tidak begitu ambisius lagi. Tapi saya memang dulu pernah sangat aktif main piano di kompetisi ya. Oke, anak Mas Ilham ini yang dua yang sudah sekolah di luar negeri di Amerika kan ya? Di Chicago, dua-duanya. Kenapa tidak ke Jerman lagi? Menurut ini soal bahasa, dia nggak begitu fasih dalam bahasa Jerman sehingga mereka takut. Jadi mereka dulu sudah lumayan fasih dalam bahasa Inggris, ya, jadi udah mereka ke Amerika. Oke, sementara anak pertama Mas Ilham mengambil bisnis ya? Dia ekonomi. Ekonomi. Iya. Berarti nanti kayaknya ada next perusahaan produksi pesawat yang berikutnya nih. Bisa jadi. Jilid 3. Siap. Karena kan kakaknya sudah ngambil ekonomi, adiknya ngambil teknik juga. Iya betul, bisa saja masih di AK. Anak yang ketiga apa juga akan diarahkan ke bidang? Anak ini agak beda yang ketiga ini. Dia ini masih SMP dan saya belum yakin bahwa dia mau keluar negeri. Tapi bisa saja. Tapi kita ikut saja dengan kemauan dia nanti. Dulu ketika Anda rajin bermain piano dan guru piano mendorong orang tua supaya udah anaknya jadi pianis aja. Kan Pak B.J. Habibie yang orang setuju, wah anak saya jangan jadi artis ya kalau bisa. Tapi kalau anak yang ketiga ini memilih jalur art, jalur seni, dibolehkan tidak? Kita lihat dulu. Ya, tergantung saya kira. Tapi mungkin saya akan sarankan dia tetap saja harus punya pendidikan yang lain juga sebagai alternatif. Karena jangka waktu dari segi sebagai artis kan ada waktunya gitu ya. Jadi setelah sekian umur mungkin tidak lagi bisa mencari nafkah dengan hanya artis. Jadi dia harus punya kemampuan lainnya juga gitu ya. Nah itu mungkin perlu ya. Kan banyak artis ya juga punya pendidikan yang lain yang formal gitu ya, kayak misalnya dia belajar bisnis atau belajar sosiologi atau bahkan sampai insinyur gitu kan banyak. Saya boleh usul nggak Mas Ilham? Jangan. Kan sudah ada ekonomi, sudah ada yang ngambil teknik. Yang terakhir ngambilnya harus art. Art ya. Ngambil desain produk. Nanti kan bisa desain pesawat juga. Kalau istri saya nyambung semua. Kalau istri saya selalu bisikin anak saya ambil hukum, mau jadi lawyer katanya. Keluar itu. Bisnis ada, insinyur ada, yang belum lawyer katanya. Pengacara. Jadi saya tidak yakin kalau anak saya. Memang dia suka menari Bali dulu. Dia memang agak ini, tapi belum tentu dia menjadi itu. Mas Ilham, ada nggak pesan buat generasi muda yang kepingin menjadi penemu? Karena banyak yang bilang untuk Indonesia itu
penemu itu masih kurang dihargai. Kita tahu berapa gaji penemu-penemu di Indonesia, apalagi di daerah-daerah non ibu kota. Ada pesannya mungkin yang terakhir? Oh ya, banyak. Pertama, kalau menurut saya sih penemu di Indonesia memang banyak, tapi yang saya kira keadaan yang belum memuaskan itu adalah penemuan-penemuan yang ada itu seringkali ya hanya demi ada penemuan. Jadi jarang bermanfaat buat industri. Karena penemuan itu tumbuh di lingkungan akademis. Jadi tidak dari terapan apa yang diperlukan oleh industri. Jadi yang menumbuhkan itu banyakkan akademis gitu ya. Jadi oleh karena itu status daripada industri kita di Indonesia itu saya kira masih kurang daya saing karena kurang inovatif dari segi teknologi terbelakang dan sikap daripada orangnya khususnya pengusaha banyak yang menganaktirikan penelitian dan pengembangan. Padahal itu perlu, apalagi kalau kita mengingat bahwa di tahun 2015 akhir tahun depan kita sudah memasuki masa masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Jadi ada kurang lebih 12 jenis produk yang boleh diperdagangkan jauh lebih luas di kawasan ASEAN ini. Jadi kita akhir tahun depan akan menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat dan sengit dari negara-negara tetangga kita di ASEAN ini. Dan kita hanya bisa menang kompetisi itu kalau kita kuat juga dari segi iptek dan daya inovasinya. Nah itu harapan saya untuk bagi penemu itu mereka mencari sinergi ya di antara akademia dengan industri sehingga penemuan yang mereka dapatkan itu bermanfaat dan akan bisa menjadi satu bagian daripada industri kita yang bisa meningkatkan daya saing mereka melalui penemuan-penemuannya. Mas Ilham, mungkin satu kalimat, nggak boleh panjang-panjang, kalimat penyemangat bagi para calon penemu-penemu berikutnya. Satu kalimat ya? Oke. Iya, saya kira bagi para penemu yang sudah merupakan penemu atau potensial, saya kira tidak boleh kehilangan semangat dan kepercayaan kepada dirinya bahwasanya kita mampu sebagai bangsa dan negara untuk bisa sama seperti bangsa negara lainnya, karena sesungguhnya yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sesuatu yang universal, tidak milik satu bangsa dan negara sendiri, tapi milik satu umat manusia. Jadi seluruh umat ini memiliki itu bersama. Kurang lebih begitu. Terima kasih Maestro Ilham Marubi dan sukses untuk R80. Terima kasih.